Inilah akar di tempat di kampung ini ya Bapak, di sorga, di Belgium ini Bapak. Kami percaya kehadiran kami tentunya tidak sia-sia akan memberkati di mana kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dari rumah-rumah kami masing-masing Bapak, kami boleh bertarik, kami rindu perjumpaan yang indah bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan jemaat-Mu yang jauh yang dekat Tuhan. Di tempat ini nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami punya beban, kami punya masalah, kami punya problem masing-masing dalam keluarga pribadi, suami, istri, anak-anak, mantu kami, cucu kami Tuhan. Tapi kami percaya kami akan dibebaskan ketika firman-Mu berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Turunlah kiranya hadirat Tuhan atas kami tempat ini. Sukacita besar kami nikmati ketika kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu lewat pujian penghormatan kami kepadamu. Saatnya kami mau dengarkan sabda kebenaran Tuhan. Bersabda bagi kami supaya kami kuat di dalam menghadapi kehidupan yang semakin hari semakin sulit ini Bapa. Terima kasih, berfirman di dalam nama Yesus Kristus, firman kebenaran itu kami berdoa. Haleluya. Semua umat Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Sukacita ya hari ini. Iya. Ada kata-kata dunia yang melekat ya. Dia bilang begini, pembalasan itu biasanya 2 kali lipat. Kalau saya katakan sebenarnya lebih. Seringkali kalau saya disakiti sama seseorang, itu saya sudah menceritakan sama orang lain, saya sudah balas dan lain sebagainya, itu lebih. Ketika saya menceritakan karena orang lain menyakiti hati saya, itu sebenarnya itu sudah pembalasan, kan kita sadari. Saudara tahu firman Tuhan berkata bahwa pembalasan itu adalah hakku. Kita tak perlu ada membalas itu. Yang kita sama-sama membuka di dalam 1 Petrus ya, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-23. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-23. Sudah coba semua ya, karena gampang biasanya sih kalau 1 Petrus kan belakang sebelum Yohanes. Saudara, firman Tuhan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Masih juga dunia berkata begini, saudara yang kekasih, gak adil ya pimpinan kita ya. Sebab keadilan kita, pikiran kita berbeda dengan keadilannya Tuhan. Kita mungkin saudara mengatakan bahwa oh ini gak adil, padahal menurut pimpinannya itu sudah adil karena sesuai dengan jabatan masing-masing. Biasanya kalau pembagian sesuatu saudara itu kan, dia pimpinan tentunya lebih besar dapatnya dibandingkan dengan yang jabatannya paling kecil. Tapi itu pun biasanya orang berkata gak adil. Repot juga. Mari kita mau belajar dari seorang teladan kita, yaitu guru kita, yaitulah Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus itu dia sudah dicaci maki sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Petrus itu saudara, dia menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun saking
Loh, kamu kan salah satu muridnya Yesus kan? Bukan, saya nggak kenal dia. Padahal saudara, 3,5 tahun dia belajar Alkitab. Maksudnya belajar teologi bersama-sama secara nyata, bersama-sama dengan Yesus. Ketika dia dipanggil dari pekerjaan lama, dia seorang nelayan saudara selama 3,5 tahun. Bagaimana Petrus itu menyaksikan mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu. Tetapi saat-saat tertentu ternyata Petrus juga mengalami apa? Ketakutan itu. Ketakutan kalau ditangkap karena Yesus sudah di sana. Karena Yesus sudah ditangkap. Nah, apa saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Tapi Petrus sendiri dalam tulisannya yang dituntun oleh Roh Kudus itu mau menyaksikan bahwa itu loh teladan kita Yesus. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Saudara, kalau kita dicaci sama teman sekolahan, pernah saya bilang begini, dia pulang dari sekolah. Maksud saya dikatakan begini. Saya sedikit merenung apa yang harus aku sampaikan sama anak ini. Karena mau tidak mau, dia juga harus bergaul dengan orang yang baik, orang yang sedang, orang yang tidak baik, yang baik, itu semua harus juga dijadikan pertemanan. Saya katakan begini sama anak saya pada waktu masih sekolah dasar. Anak saya sekarang sudah pada besar-besar, jadi tidak pernah cerita lagi soal hal yang begitu. Saya katakan begini, coba kamu belajar dia. Ketika kamu dikatakan begini, ketika kamu dikatakan begitu, kamu belajar dia. Tidak usah berkata apa-apa. Terus ujung-ujungnya Bapak bilang begini, nanti kan kalau capek istirahat. Dia berkata-kata mengatai seseorang itu terus-menerus, dia lama-lama capek, percaya sudah. Waktu yang lain saya tanya lagi, bagaimana temanmu itu yang udah gak pernah lagi karena aku diam. Sudah. Diam itu berarti di satu sisi, diam itu berarti bukan maksud dia bukan. Diam itu bukan berarti mas di sisi lain, tapi diam itu juga bisa karena nggak ngerti. Diam itu bisa nggak paham. Karena kalau saya ngajar, saudaraku, kalau saya ngajar, ada pertanyaan, nggak ada. Ini antara ngerti sama nggak ngerti. Tapi kalau langsung tanya, apa yang jadi pertanyaan kalian? Saya bertanya. Nah itu malah memang dia memang betul-betul nggak ngerti. Di satu sisi. Di sisi lain mengetes, nih dosennya ngerti apa enggak, paham apa enggak. Banyak saudara, kadang-kadang murid-murid itu ngetes sama gurunya, ngetes sama mahasiswa, ngetes sama dosen. Tapi kalau kami paham tuh ngetes apa enggak. Nah saudara, mari kita merenungkan baik-baik. Petrus yang tadinya itu menyangkal saudara, bagaimana dia akhir hidupnya. Dia merasakan sebenarnya Yesus ketika disalib itu saudara, dia adalah sesuai juga berdiri begitu. Tapi pada akhir hidupnya di Roma itu, dalam catatan sejarah gereja, dia mau disalib dengan kepala di bawah. Rasanya saya pernah begitu kepala di bawah di tempat tidur, padahal itu di kasur, tetapi ini kan kepala ya, itu 5-10 menit aja sudah agak puyeng. Ini sampai dia Tuhan panggil, betapa menderitanya ini. Jadi kalau kita hanya menderita sedikit, saudara jangan mengeluh, saudara jangan bersungut-sungut. Selalu saya mengatakan bahwa bersungut-sungut itu menjauhkan kita dari ucapan syukur. Kalau kita banyak bersyukur, kita banyak berterima kasih saudara, maka hidup kita juga akan ada satu kedamaian ini. Pernahkah saya ceritakan, ada seseorang ajudannya
presiden pada waktu itu, tapi dia punya penyakit darah tinggi, saudara. Dia penyakit darah tinggi, dari dokter sampai ke dokter satu ke dokter yang lain, dikasih obat enggak juga sembuh-sembuh. Ini dokternya yang terakhir dia lagi mencoba selain obat itu apa yang harus diberikan. Dia datang, kemudian dia katakan, Bapak, saya nggak akan kasih Bapak obat, tapi saya kasih resep saja. Resepnya nggak perlu pergi ke apotek, namanya resep biasanya kan ke apotek yang harus beli. Ini enggak, Bapak pulang. Ini percobaan. Jadi ini percobaan ajudannya Pak Presiden, saudara. Jadi dia katakan begini, coba berusaha Bapak dalam satu hari itu Bapak bisa tersenyum selama 20 kali. Sekali tersenyum itu 20 detik. Nanti kalau ada perubahan, ya datang lagi sama saya. Tapi kalau nggak ada perubahan, nggak usah datang lah. Saudara, karena dia seorang ajudan presiden, tentu dia juga ada pengawalnya. 2 minggu kemudian dia datang, saudara. Datang ajudannya ini ya, pengawalnya ini saudara yang datang ke dokter dulu. Dok, sampai kasih apa itu bos saya itu? Lah kalau sekarang, kalau dulu ada masalah sedikit marah-marah besar, ada masalah sedikit saya kena maki-maki. Sekarang itu saya berbuat salah aja malah dia senyum-senyum. Kasih apa sih dok? Dokter bilang, enggak, cuma saya suruh senyum aja. Nah ini sudah, yang selalu saya katakan, senyum itu memberkati. Nah ini saudara, tapi jangan senyum-senyum sendiri di pinggir jalan, saudara. Sekarang sudah terlalu banyak orang senyum-senyum sendiri. Ketika HP-nya dihadapi, senyum-senyum sendiri, saudara. Karena ternyata di HP itu ada nggak tahu kabar apa, ada ngomong apa saya nggak tahu, tapi udah senyum-senyum sendiri. Mari kita mau belajar memberkati orang lain. Orang yang sakit, ketika kita datang dengan senyum-senyum itu. Ketika pernah saya dalam perjalanan dari Jogja ke Jakarta, saudara, saya kepengen kalau ditanya, sudah pernah ke Cirebon? Sudah pernah ke Purwokerto? Sudah. Jadi setiap stasiun itu saya turun, sudah. Stasiun turun, ganti bis yang lain. Sehingga, nah suatu saat saudara ketika bisnya itu lama di stasiun itu, saudara, saya nggak turun capek lah turun. Ada seseorang penjajah makanan, Pak beli ya. Belinya itu sedikit memaksa, saudara. Ditaruh di paha saya. Saya nggak beli. Ditinggal. Dia jualan tempat lain lagi. Datang lagi, Pak beli. Saya nggak minat sama sekali, nggak beli. Akhirnya mendorong begitu, ada sedikit copet di plastiknya itu. Oh, kalau itu Bapak, saya nggak beli. Tuhan kasih nikmat Tuhan. Ini daerah dia. Ini daerah dia. Kalau saya lawan, saya masih muda, saya belum menikah, saudara. Darah saya masih ketika ditantang, kamu nantang ya? Oh, enggak. Akhirnya saya tarik napas dalam-dalam. Mulai ditambah dikiranya saya nantang, saudara. Betul, persiapan begitu, saudara. Enggak. Maksudnya tarik napas itu menahan amal-amal saya itu. Dan kalau saya turun di bawah turun habis saya sudah. Karena apa? Itu kawasan ini, itu teman semua. Saya sendiri. Karena saya merasa saya akhirnya puji Tuhan, saya belum begitu dekat dengan Tuhan pada waktu itu. Tapi saya dimampukan oleh Tuhan untuk menahan perbayaan ini. Nah saudara, kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini banyak sekali tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan, saudara. Bagaimana kemarin ketika kita menanti-nantikan hari kebangkitan Yesus itu, saudara, para muridnya itu bubar jalan. Mereka rata-rata kembali ke awal mula dasar sebelum ikut Yesus. Yang sebelumnya jadi pelayan kembali ke nelayan. Nggak tahu itu kapal siapa yang langsung ketika Petrus itu dipanggil ikutlah aku, dia katakan langsung ditinggal itu jalan.
dalam kebimbangan, dalam keraguan itu. Tetapi ketika dinyatakan bahwa pagi-pagi buta itu dinyatakan, makanya saya salut ketika saya dengar dengan Ibu Simanjuntak tadi. Kurang lebih jam 3 beliau bangun setiap hari untuk berdoa. Pagi-pagi subuh yang menemukan kubur kosong itu tidak lain adalah seorang ibu-ibu yang datang, bukan laki-laki. Laki-laki rata-rata kami bangunnya agak siang sedikit ibu. Nah ternyata sama, ibu juga pertama-tama ketika Tuhan bangunkan itu, pertama-tama datang, pertama-tama berlutut kepada Tuhan. Dan mujizat itu akan terjadi, percaya, karena itu sudah dilakukan. Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, Salome dan kawan-kawan. Pertama-tama yang mendapati kubur kosong itu adalah mereka, perempuan-perempuan itu. Baru diberitahukan kepada para rasul. Dan yang kedua yang datang itu adalah siapa? Petrus sudah. Yang mau menyaksikan itu. Yang lain-lain belum bergerak. Nah, makanya Petrus bisa menulis, ketika Yesus dicaci maki, dia tidak membalas caci maki itu. Ketika dia menderita, saudara, dia disampaikan sama Tuhan, sama Bapa. Bisakah kita? Ketika ada orang yang mencaci maki kita, kita memberkati mereka. Sulit, tetapi ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan hari ini adalah ketika ada orang yang menyakiti, mari kita mau mendoakan mereka. Karena apa? Bukan hak kita untuk membalas itu. Pembalasan itu hak Tuhan. Kita mau serah. Banyak orang. Kalau saya dulu masih pegawai negeri, saudara, ketika karir itu akan dilihat, saudara. Ini agamanya apa? Ini suku apa? Untuk di Hebrew secara khusus. Jadi nggak heran ketika jenjang jabatan itu lambat untuk apa? Untuk kita bisa memiliki. Tapi Tuhan luar biasa sudah. Ketika saya sudah dipindahkan ke Tanjung Pinang di Barikan Seniman, saya bilang sama pimpinan saya, wis Pak, saya yang penting itu kembali ke Batam. Saya nggak usah dikasih jabatan apa-apa. Yang penting saya masih PNS. Keluarga saya ada di Batam. Apa yang terjadi sudah? Itu mujizat Tuhan. Ketika dipulangkan ke sini sudah, dia langsung SK saya itu, loh, kok menjadi pimpinan di sini? Itu hal yang luar biasa. Saya sudah ngomong sebenarnya dengan pimpinan. Terus Pak, nggak usah, yang penting saya itu kembali bersama dengan keluarga. Terus saya masih pegawai negeri. Tapi pimpinan ternyata mempertimbangkan yang lain. Dan itu saya percaya gerakan itu Tuhan yang menggerakkan. Ini jadikan lagi di sana. Jadi kita bisa nggak berkata bahwa penderitaan itu tidak selamanya. Penderitaan itu hanya sementara dalam kehidupan kita. Akhirnya saudara, 2 atau 3 tahun sebelum saya pensiun itu, ketika ada di sini ada perubahan organisasi di mana harus ada pimpinan yang harus di screening dan lain sebagainya. Ketika saya juga dipanggil, saya katakan sudahlah, saya sudah 2-3 tahun lagi pensiun, saya sudah enggak. Tapi Bapak mesti ikut ya, tak salah nota pekerjaannya itu sudah. Akhirnya memang betul, enggak syukur karena saya mau mempersiapkan dengan tidak ada beban. Saya mau mempersiapkan, saudaraku. Saya mau Tuhan memakai saya untuk kemuliaan, enggak duniawi saja terus. Saudara, ketika ada orang yang menganiaya saya, ada orang yang membenci saya, ada orang yang berkata-kata kasar sama saya, pernah saya juga kok mengeluh sama Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan untuk saya? Tuhan katakan begini, loh, kamu itu siapa? Kamu itu kan pelayan. Ketika kita berbicara pelayan itu siap juga untuk apa? Untuk dicaci, dimaki,
dibenci oleh orang lain, saudara. Kan kita melayani, siapa yang kita layani? Tuhan. Tuhan akan memberitahu. Setiap kita yang hadir pagi hari ini pun Tuhan juga mencatat dalam bukunya itu, dalam komputernya yang gak pernah error, gak pernah gitu. Komputer di dunia seringkali waduh, udah kepenuhan ini, kok sekali gak bisa masuk dan lain sebagainya. Tapi komputernya Tuhan gak pernah error. Karena Tuhan itu maha segala maha kuasa. Oleh sebab itu saudara, mari kita merenungkan baik-baik. Ketika seorang Petrus yang tadinya itu dia tidak diperhitungkan. Teman-teman mahasiswa pada waktu saya masih kuliah, saudara, mempertanyakan, sebenarnya Petrus itu siapa sih? Dia punya background juga gak tinggi-tinggi, sekolahnya gak tinggi-tinggi. Saya kira sekolahnya tinggi sekali. 3,5 tahun dia bersama-sama belajar bersama-sama dengan Yesus Kristus yang diimani itu. Maka dia bisa mencatat, kalaupun sangat singkat, saudara. Karena sebagian besarnya sudah dicatat oleh penterjemahnya, yaitu Markus itu di dalam Injil Markus. Kalaupun dari Injil itu semua, yang paling pendek pasalnya adalah Markus. Dia bekerja sama dengan Petrus, saudara, ketika mencatat, ketika menulis itu Injil itu, saudara. Mari kita mau hadapi segala sesuatu itu dengan kelemah lembutan. Lemah lembut itu diperlukan, saudara. Sebab satu prinsip kehidupan manusia itu, saudara, dia kasih, mau dialah yang diperhitungkan, mau dialah yang diperhatikan. Gak usah, saudara. Kalau kita mau jadi pelayan Tuhan, gak usah. Ada saatnya, saudara. Ada saat. Ketika saya pernah mengunjungi kampung mertua di tanah Jawa sana, di Pematang Siantar, saudara. Mereka hari-hari ada yang panggil, karena satu kampung ini orang saudara semua. Ketika saya datang, saudara mamu, saya udamu, saya tulangmu, semua itu saudara semua. Tak bingung saya. Berdoa ya di rumah, berdoa orang sakit dan lain sebagainya. Manusia mengeluh, saudara. Tuhan, dia capek kayak gini. Aku kan juga pengen happy juga. Ternyata Tuhan bersiap. Satu hari yang namanya Danau Toba itu belum pernah saya kesana. Ternyata sudah dipersiapkan oleh saudara-saudara. Yuk kita berangkat, masih subuh-subuh, saudara, sampai pulang juga sampai malam. Puas, anak-anak pun sampai mandi air tawar aja. Seperti laut itu, tetapi airnya tawar. Itulah di Danau Toba itu. Kita mau melihat sebenarnya kayak apa sih Danau Toba itu. Ternyata Tuhan juga sudah persiapkan. Kalaupun nggak sampai muter jauh, Tuhan pasti kok memberikan. Tuhan pasti berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Cuma yang sering kali terjadi adalah nggak sabar kita menantikan itu. Mari dengan penuh kesabaran kita menghadapi berbagai gejolak, secara khusus juga akhir-akhir ini gejolak mengenai masalah perekonomian yang nggak menentu. Tapi kita mau percaya bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu memberkati setiap anak-anaknya yang dalam kondisi apapun dia masih tetap taat, dia masih tetap setia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Jika Tuhan dapati ada kekurangan, kesalahan, Tuhan ampuni hamba-Mu. Mantraikan firman-Mu itu dalam lubuk hati kepada jemaat-Mu, Tuhan, supaya mereka menghadapi ketidaksenangan orang lain, kebencian orang lain dan lain sebagainya, masih tetap eksis sebagai murid Tuhan. Bagaimana Yesus yang menjadi teladan itu tetap
mengasihi. Mampukan setiap kami Tuhan untuk mengasihi, tidak membeda-bedakan agama, suku, ras dan lain sebagainya. Tapi kami mau memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah. Berkati setiap kami oleh firman-Mu ini. Terpuji termulia